Akhirnya mantan Presiden Jokowi melaporkan Roy Suryo CS kepada Polda Metro Jaya perihal ijazah yang dipersoalkan selama ini. Jokowi sendiri mengatakan bahwa sebetulnya masalah ijazahnya ini adalah masalah ringan, tapi ia merasa perlu membawa pada ranah hukum agar jelas dan gamblang. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Tuduhan yang dikenakan Jokowi kepada Roy Suryo CS adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Jokowi sendiri kabarnya pada saat melaporkan kepada Polda Metro Jaya itu membawa semua ijazah aslinya percis saat dia juga memperlihatkan ijazah asli itu kepada sejumlah wartawan di rumahnya. Dia tetap tak mau memperlihatkannya kepada publik, apalagi terhadap pihak-pihak yang lewat kajian mereka mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu. Kenapa mantan Presiden Jokowi tak memperlihatkan saja ijazahnya itu kepada Roy Suryo CS seperti beliau memperlihatkannya dengan mudah kepada sejumlah wartawan dan Polda Metro Jaya? Kalau diperlihatkan kepada Roy Suryo CS, biarkan dikaji dengan keilmuan yang dimilikinya, ditimbang-timbang sejenis apa kertas, jenis huruf dan segala macamnya, agar bisa disimpulkan sendiri apakah ijazah itu asli atau palsu. Kalau asli habis perkara, dan kalau palsu pun juga habis perkara. Mau diapakan lagi? Toh mantan Presiden Jokowi sudah menjadi mantan. Adalah hukum tak berlaku surut. Asli atau palsu, ijazah atas nama Jokowi itu tak diperlukan lagi. Kata Rocky Gerung, masalah ijazah Jokowi ini bukanlah masalah hukum, melainkan masalah moral atau etis. Roy Suryo sendiri menanggapi bagus pelaporan Jokowi kepada Polda Metro Jaya agar semua terang dan bisa diuji dengan menggunakan teknologi. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi. Roy Suryo CS tak terlihat ragu apalagi takut dengan laporan Jokowi itu. Semoga memang demikian adanya. Jangan ada yang mendadak sakit pula. Sebab mereka katanya sudah menguji dengan keilmuannya. Mereka mengatakan bahwa ijazah itu diduga palsu. Landasan mereka adalah skripsi S1 Jokowi di UGM, termasuk ijazah yang dikatakan asli milik Jokowi yang pernah diposting di media sosial. Bahkan tempat di mana Jokowi KKN juga dipertanyakan. Pihak UGM yang telah mengakui bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM dan tamat masih juga diragukan. Entahlah bagaimana pula hukum menyelesaikan masalah ijazah Jokowi ini. Menurut saya, baik pihak Jokowi maupun pihak Roy Suryo CS ini aneh. Jokowi sendiri mengatakan ini masalah ringan, tapi kok beliau malah membawa ke ranah hukum. Mestinya bisa diselesaikan secara adat saja. Toh Roy Suryo CS sudah datang ke rumah Jokowi dan diterima pula dengan baik. Kenapa tak dilihatkan saja saat mereka itu datang? Kenapa malah dilihatkan kepada sejumlah wartawan dan tidak pula boleh difoto? Berarti Jokowi sendiri ada maksud lain di luar ijazah itu asli atau palsu. Berarti lagi, masalah ini sebetulnya bukanlah masalah ringan. Dan lebih anehnya lagi, Roy Suryo CS yang tak pernah melihat bentuk asli dari ijazah Jokowi itu, tiba-tiba saja dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa ijazah itu diduga palsu. Publik dibawa dalam situasi yang memang serba aneh. Ijazah Jokowi ini sendiri sudah memakan korban. Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara. Akankah Roy Suryo CS juga akan dipenjara? Pencemaran nama baik ancaman hukumannya hanya 9 bulan, sementara Undang-Undang ITE bisa 4 tahun. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pula bahwa perdebatan di media sosial tak bisa dipidana. Entah seperti apa pula penyidik dan penuntut umum menerapkan pasal-pasal dalam kasus pelaporan ijazah Jokowi ini.
Dan kenapa pula dilaporkan baru sekarang nama baik Jokowi tercemar sebagai mantan presiden atau sebagai warga negara biasa? Banyak benar yang harus diklarifikasi oleh penyidik sebelum Roy Suryo CS dituntut. Dari sini terlihat masalah ini tidaklah ringan, dan yang membuat ia tidak ringan adalah Jokowi itu sendiri. Dulu Presiden SBY juga pernah melaporkan pihak yang mencemarkan nama baiknya. Pada saat itu SBY masih menjabat sebagai presiden dan peristiwanya juga baru saja terjadi. Tak tanggung-tanggung, yang dilaporkan SBY itu adalah Zainal Ma'arif yang ketika itu menjabat sebagai wakil ketua DPR. SBY melaporkan sebagai pribadi, bukan sebagai presiden. Zainal Ma'arif akhirnya terbukti bersalah dan dihukum 8 bulan penjara. Perkara selesai. Ini masalah ijazah Jokowi tak kunjung selesai-selesai sejak tahun 2019. Jokowi baru pula melaporkan saat ini setelah tak lagi menjabat. Dan yang dituntut tidak pula 1 orang, tapi 5 orang dan bisa lebih pula. Mungkin sekampung atau sekelompok yang dulu kalah pilpres. Bahaya juga kalau semua dipidana. Bisa tekor negara ini.